Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Dadi Cerita Official. Ya, di sore hari ini kita berada di rumah susun ya, yang konon sudah kosong berapa tahun? 2 tahun, 20 tahun, 2 tahun sudah kosong ya. Ya, jadi saya nggak sendirian. Kali ini saya kedatangan bintang tamu juga dari kalau kita tahu tuan rumah ya, dari channel Historika. Monggo silakan masuk, Mbak. Ayo, Mbak, silakan. Ya, sini Mbak, sini Mbak. Oke. Enggak apa-apa. Ya. Pernah namanya siapa, Mbak? Kinan dari Historika Channel. Oh iya, Mbak Kinan. Ya. Sudah sering ya Mbak kesini? Sudah sering sekali. Kalau menurut cerita apa ya Mbak ya di sini? Kenapa kok bisa kosong sampai kayak gini? Sebenarnya ada beberapa cerita sih kenapa sini tuh bisa kosong. Yang pertama itu karena kalah saing. Jadi ada persaingan lah antar itu. Iya. Terus juga di sini tuh konon katanya penghuni itu sudah diganggu. Jadi gangguan di sini itu sudah ada sejak masih ada penghuninya. Oh, berarti sempat dihuni di sini? Iya, sempat dihuni, tapi yang paling belakang masih kosong. Nanti bisa dilihat ya, ada beberapa kamar yang masih baru banget. Oke. Ya, penasaran ya pemirsa, teman-teman. Nah, habis ini kita akan berkeliling di lokasi ini bersama Mbak Kinan dari Historika. Terus mungkin segitu aja. Oh iya, Mbak. Ada juga Bro Intan nanti. Iya, Mbak Intan nanti bisa menceritakan ada sosok-sosok apa aja yang dilihat di sini ya. Oke, mungkin gitu aja Mbak. Langsung ya di sini. Langsung cus ke sana. Iya, tangannya gini dulu Mbak. Oke, kita langsung au gitu Mbak ya. Oke. 1, 2, 3, au. Ya, kita sekarang berada di bangunan tengah ya. Ya Mbak ya. Yang ini dulu dihuni Mbak di sini. Kalau yang dari sini sih nggak sampai dihuni karena kita lihat dari kayak apa namanya meteran listrik ini masih pada baru ya. Ada juga. Agak kenceng nggak apa-apa ngomong. Aku lagi. Oh, betul. Iya. Oke. Pernah ada cerita enggak Mbak di sini? Apa gitu? Kita maksudnya. Iya. Waktu sampai ke sini. Waktu explore. Waktu kita explore malam di sini itu banyak suara-suara sih. Suara-suara dari kayak suara halus gitu, terus benda jatuh kayak gitu. Mungkin angin juga bisa Mbak ya. Kita harus positif thinking. Iya, betul. Oke, kita sambil jalan Mbak. Oke, ayo kita lihat. Terus karena tiap bangunannya ruang-ruang ini sama Mbak ya. Jadi kita nggak akan masuk. Kita akan lebih tanya dan cerita-cerita sama sampean apa yang dirasakan saat eksplor di sini. Iya. Bagian besar ini ya lagi apa aja. Oh. Mas Bagas apa yang dirasakan Mas? Ini kita di dalam kamar aja. Enggak apa-apa. Nanti dulu ya Mas. Nanti. Ya. Oke. Kalau kesana itu kemana Mbak? Udah habis ini bangunan terakhir ya? Iya, bangunan terakhir. Jadi di belakang sana itu ada tempat pembuangan sampah di bagian timur Surabaya. Coba jalan ke sana. Iya. Ada ya nanti lah. Katanya nggak Bagas? Ya Mas, jadi ini bisa dilihat ternyata musola Mas. Tadi sempat juga dengar ada suara kayak benda jatuh ya Mas? Iya, kayak benda jatuh dan kayak ada yang jalan apa gitu. Sini Mbak Gilang. Ini enggak apa-apa kayaknya. Enggak apa-apa, saya enggak dipakai ya. Dipakai. Apa Mas Bagas yang dirasakan di sini?
seperti biasa. Apa? Kalau nggak kuat jangan ditembus mas. Oke, jadi saran saya bagaimana ya supaya lokasinya ada musolanya seperti ini terus dibiarkan terbengkalai sampai takutnya sih ular ya mbak? Iya. Ular kayak takut. Sampai Ini kan sebelahnya ada yang bilang buang sampah. Nah, sopirnya itu pernah dilihatin sosok perempuan melayang. Jadi kemungkinan dia di sekitar sini. Mas. Jadi yang saya rasakan ya di sini mbak. Kalau menurut saya ya ada pemukiman juga, cuma nggak semua ruangan ini dihuni. Terus di belakang ini nggak tahu. Kita ke sana aja nanti. Saya penasaran ke ini, pokoknya bagian belakang dari ruangan ini itu apa mbak? Itu kosong, Kosong. Dari bisa dilihat di yang depan tadi lurus aja kita nggak lihat di Oke. kosong. Oke, kita akan langsung sana aja ya. Cus. Ya, kita akan naik ke lantai 1 mbak ya. Ini kan dasar. Iya. Lantai 1. Dari tadi dengar kayak suara dilempar-lempar terus ya. Mungkin ada orang atau Kalau ada orang atau nggak aman itu nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Kosong. Oke, sini mbak. Sini. Ini kan lantai 1. Gimana rasanya di sini? Rasanya di sini. Yang saya rasakan mbak ya. Yang tak cari di belakang tadi ada orang duduk sila, posenya gini. Orangnya agak gemuk, bukan orang sih. Sosok orangnya. Gedenya segini, dia duduknya. Dia duduk segini. Dia duduk di bawah ujung totokan itu. Terus dia tangannya gini yang satu. Nggak tahu di belakangnya itu ada apa. Kayak ada lingkaran, warnanya kuning, nggak tahu. Jadi kayak sosok itu menjaga sesuatu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin kita akan explore dulu. Waktu sampai di lantai 1 ini apa mbak? Di lantai 1 kita soalnya hanya sampai di lantai 1 karena kita takut. Takut. Kita takut. Apa mbak yang ditakutkan mbak? Kita takut aja dengan diri sendiri. Takut dengan pikiran sendiri. Oh, pikirannya sendiri. Kan mikirnya pasti aneh-aneh ya kan. Boy. Assalamualaikum. Maaf, gitu ya. Angin. Jadi angin mbak. Assalamualaikum. Jadi memang seperti maaf ya. Yang saya jadi kalau yang saya lihat hasilnya mbak. Jadi ya di sini yang saya maksud tadi seperti ini. Jadi beberapa dari ruangan nggak semuanya masih gini mbak. Oh. Sama entitas astral. Dan kebetulan di sini ada yang unik di kamar ini. Apa yang dirasakan saudara? Saya dulu. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Kita juga cerita ya. Jadi ini ada kasur. Kasur di sini. Ada meja. Beliau duduk di sana, ada ke sini. Kasih aja. Cewek cowok. Cewek ibu-ibu. Ya. Ya sebenarnya kayak kaget sih beliau, saya rasakan. Ya udah kita baca dari sini. Kenapa nggak suka? Enggak, bukan nggak suka sih, kaget. Karena ya mungkin dia lagi nonton TV terus kita Monggo. kita ganggu gitu, kita ganggu waktu dia Santai. bersantai. Tapi kalau boleh tahu itu termasuk flashback atau apa? Mungkin bisa jadi kayak flashback gitu mbak. Terus dari memori yang ada di bangunan ini
Jadi sosok-sosok yang ada itu menciptakan, karena mereka kan punya daya cipta yang tinggi, apalagi menyangkut memori, Pak. Oke, kayaknya kita akan, karena ruangannya sama semua, Pak, ya. Iya, Kita akan lanjut ke lantai 2. Kenapa, Mas? Benar? Ragu ini kan jejak kaki. Ya, jejak kaki ya. Bisa di. Baru kan? Jadi nggak tahu, entah manusia, mungkin bisa jadi manusia juga yang datang sini. Soalnya tadi di bawah kan ada kayak itu, Pak, ya, rosokan gitu ya. Ya, rosok. Ngepul, terus beliau nggak ada tempat tinggal, terus tinggal di sini, bisa jadi seperti itu juga. Tapi cukup bernyali ya, Pak, kalau tinggal di sini. Nyali ya kalau Ya. tinggal di sini. Itu tadi ada yang lewat. Tingginya saya ini, Pak. Tingginya saya itu masuk lewat situ. Kelihatan enggak sobat? Ya, enggak. Oke, Mbak, sampainya belum ke sini. Saat kita naik, apa yang berjalan selain ISIS? Apa yang berjalan? Apa Brendan? Kalau aku sih maksudnya ya pergantian antara sore ke malam itu aja lebih kerasa Oh, tekanannya, mungkin juga kehadirannya, Timingnya ya? Iya. Timingnya. Mas Bagas kenapa, Mas? Kok Mas Bagas Kayak ada tangannya, Mas. Apa? Tangan. Di mana? Di sini. Apa? Ya yang tadi Iya. Oke, kita pesan dulu, Pak. 2 kali lipat. Iya. Ya. Jadi itu kalau dibilang genderuwo sih bukan, ya bukan, sebenarnya bukan. Kalau genderuwo coklat itu juga warnanya. Kalau genderuwo hitam. Ini banyak jejak kaki, langkah kaki. Mungkin ada yang sini. Assalamualaikum. di sininya yang belum ditemui. Apa? Pasti kayak gini juga belum pasti. Oh, gini. Belum sempat temui. Oh, yang belum sempat ini udah pasti kayak gini. Semua ya baru lagi nih mas. Oh. Apa sih? Cuma gini aja, Mbak, ya? Iya. Oh, iya. Ngobrol gitu aja. Nanti masih jadi lokasi normal aja. Iya. Jadi ada cerita juga, Mbak, kemarin waktu rekan saya WMM kesini itu, Iya. katanya waktu turun itu di depan tangga yang tadi kita naik itu ada pepaya 2. Nah, takutnya ada orang itu. Ini nggak tahu juga ya apakah itu Tapi, sosok astral. oh iya, atau bukan ya? Oh. Tapi aku konfirmasi ke pihak keamanan sih, di sini benar-benar kosong dan nggak ada orang. Karena kita aman ya di sini, maksudnya nggak pernah asal. ya. Dia jamin nggak bakal ada yang berani kesini. Dia Tanpa saya bilang izin. seperti itu. Karena yang mungkin menurut pendapat bapaknya itu di sini istilahnya kayak pusatnya gitu. Sebenarnya kan pusatnya bukan di sini sih, Mbak. Tapi di mana mas? Ya, masing-masing. Di sini mungkin. Maksud aku di rusun ini. Oh, rusun di tiga ini, enggak, Mas. nggak bakal Iya, ada yang- maksudnya kalau yang di ruangan ini ya biasa. Cuma ya sosoknya wujudnya nggak ada yang aneh-aneh menurutku. Ya. Cuma yang menarik di bawah tadi loh, yang sosok gede. Ya nanti akan saya visualisasikan ya. Mungkin kita nggak akan sampai atas, Mbak. Kita langsung ke bangunan yang sempat dihuni aja. Oke, yuk kita aja langsung pindah. Oke, ya kita sekarang berada di bangunan yang dihuni, Mbak, ya.
Yang dulu. Ya. Kotoran binatang kayak Ya. Sedot ya. dari sini. Kenapa? Kenapa? Lihat apa? Enggak apa-apa Mbak, lihat aja Mbak. Lihat apa? Menurut saya. Lihat apa Mbak di sini tadi? Kok kayaknya kaget? Enggak ada. Hanya pikiran saja. Hanya pikiran. Oke. Mungkin harus jelasin Mbak. Karena Sudah pernah kesini. belum di sini. Waktu sampean ekspor di sini ada fenomena atau kejadian ya? Jadi ya. Iya. Ya kita ada dengar suara sama. Nah, Suara apa? Apa yang di sebelahnya nanti teman kita ekspor ada penampakan juga. gimana yang sana itu? Tadi ada yang duduk di sini Mbak. Sekarang nggak ada. Cewek. Cewek ya. Di situ tadi dia dia kaget naik. Mungkin kita akan ngejar dulu. Mungkin mau menyampaikan sesuatu. Berani kan Mbak? Ya, berarti ada mas ya. Oh, saya berani. Iya. Saya takut Mbak. Kalau saya takut, aku ikut takut. Jadi dia di sini. Lihat kita langsung naik. Apa itu? Siapa itu yang masih naik? Enggak tahu Mbak. Oh, kita juga ada cerita lagi. Gimana? Waktu siang hari sama Bro Iman ya. Jadi di lantai yang ganjil itu waktu itu ada kayak tekanannya lebih terasa gitu. Gimana? Di sini. Ada berapa ya? Ini Dua. 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 Oh, dua. Paling nggak ada tiga. Ada lima. Ada apa Mbak? Oh, rasanya beda. Kalau dari dasar ini tiga. Iya. Berarti ini nanti sekarang ini. Apa? Beda dengan lainnya. Oh. Apa ya? Iya, sampai pagi saya duduk Mbak. Olahraga. Nggak ada yang bisa dibuka ya Mbak? Ruangannya. Kebanyakan nggak ada. Karena masih ada beberapa barang. Sampai berasa apa Mbak di sini? Sampai Saya capek dan sunyi sampai dan kumpul kayak ada sesuatu ya. di sini. Kenapa kebanyakan itu apa ya? Fungsi ya? Kenapa banyak fungsi gitu? Iya. Rasanya ya. Iya, cewek banyak. Ya nggak tahu itu. Ya mungkin ada benarnya juga kalau kebanyakan cewek. Ini kayak buka deh. Enggak. Serem ya maksudnya. Panas. Pengap. Assalamualaikum. Oke. Ternyata masih ada bangunannya. Ini kenapa kok lebih bagus dari yang tadi, Mbak? Wah, kurang tahu. Iya. Masih ada kasurnya. Lebih bagus ya, ruangnya sekat-sekat. Iya. Sini apa? Kayak mungkin dapur. Bisa jadi. Azan. Enek bau ciri khas. Ya, keluar. Udah. Oke. Kita akan menghentikan dan beristirahat di sini mungkin sembari saya mau visualisasikan sosok-sosoknya sambil istirahat juga ya Pak ya. Gimana? Ya. Oke, langsung. Ya, sekarang kita berada di sesi visualisasi bersama Mbak Kinan dan Mbak Intan ya. Sembari istirahat tadi, jadi pergantian dari sore ke malam Mbak ya, maghrib azan kita menghargai juga, terus kita menghentikan ekspor terus visualisasi ini. Oke, tadi saya menggambarkan beberapa sosok ya Mbak, yang tadi saya ceritakan di lokasi awal kita tadi. Terus tadi saat kita istirahat Mbak Intan juga dapat gambaran, katanya ada sosok nama yang bernama Murni. Itu seperti apa Mbak? Boleh diceritakan Mbak? Karena emang tadi nemuin kamu apa namanya
namanya ngegambar Iya. kan cukup lama kan. Jadi kan di sini udah mulai ngerasain hening. Jadi apa sih di sekitaran sini tuh ada sosok yang namanya Murni, dia ngasih satu nama ke aku namanya Murni gitu. Oh. Terus Ada di sekeliling kita sih. Cewek ya berarti. Cewek. Murni. oke, Mbak. Dia apa namanya? Naik turun tangga terus balik ke kamar mandi ke tempat sampah, balik lagi ke sana. Kebingungan kah atau seperti Enggak sih, emang tempat dia di situ yang aku rasain, tempatnya di situ. kalau boleh diceritakan dia seperti apa, Mbak? Maksudnya pakai baju apa, terus usianya sekitar, kalau sampean lihat itu kisaran umur berapa? Kalau rata usia sih seberapa ya? Sekitar 30-an lah. Hmm. Segitu. Enggak terlalu tua ya. Enggak Muda terlalu. kan? Heeh. 30-an. Pakai baju apa emang? Putih. Putih. Heeh. Enggak, serem enggak? Enggak, dia nggak nampakin muka. Cuma bolak-baliknya dia tuh kayak ngebelakangi gitu. Jadi kelihatan bagian belakang. Heeh, betul. Kalau dia si Murni sendiri ini, apakah dia sering menampakkan diri, atau kalau dari yang dia lakukan, Mbak, menurut sampean apakah dia sering menampakkan diri? Usil gitu maksudnya. Iya. Nggak tahu juga ya, karena beberapa kali kita kesini, aku baru ketemu yang namanya Murni ini. Apa mungkin karena kita berdiam diri lama di sini. Biasanya kan kalau ekspor nemenin teman-teman kan kita langsung Keliling-keliling gitu ya? move gitu Iya. kan. Heeh. Kalau ini masnya ngegambar ini berdasarkan aku atau emang bener-bener juga ngelihat atau kayak gimana? Jadi dari cerita sampean kan aku merasakan apa yang sampean lihat kan, Mbak. Oh. Kalau Mbak Kinan sendiri, apa yang dirasakan saat kita tadi off cam tadi, Mbak? Alhamdulillah tidak apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada ngerasakan sesuatu gitu? Sosok-sosok gitu ada, Mbak? Sosok nggak ada, Mbak? Enggak ada. Nggak ada ya? Ya mungkin kebanyakan masih kunti ya. Oh, kunti ya. Dominannya cewek ya, Mbak ya? Enggak, ya enggak. Aku nyebutnya langsung ke kunti aja ya, enggak tahu itu aja. Itu kunti beneran atau enggak ya? Iya, enggak tahu. Sebetulnya juga si sosok Murni ini juga kayak gitu perawakannya. Kayak kunti gitu, Mbak ya? Dia bolak-baliknya tuh kayak nggak jalan gitu. Hening ya. Iya. Mungkin anu, Mbak, waktu apa sampean explore, pengalaman yang di sini apa aja, Mbak, yang dirasakan? Yang katanya tadi nyambung cerita, katanya di lantai yang ganjil ada anu tadi. Oh, kalau pengalaman kita di lantai yang ganjil itu tekanannya beda, kayak lebih tertekan gitu ya. Nggak tahu dari pikiran kita atau beneran. Dan juga sering ada suara-suara itu. Suara apa, Mbak? Kalau boleh tahu. Kurang jelas sih, kayak halus suaranya. Cewek apa cowok? Cewek. Cowok juga pernah kayak. Dominan cewek. Kalau yang aku rasa ya. Boleh diudahin? Kenapa? Kamu apa? Oke. Sebenarnya dia ini cantik kok, Mbak. Tapi
Kalau sampai ngerasain sesuatu ditahan aja ya. Ya ditahan, makanya jangan diterusin. Ya, oke. Oke. Itu ya apa sih, terkena energi negatif ketumpukan gitu. Oh. Aslinya emang serem. Ya, sebenarnya dia tidak serem sih Mbak. Biasa aja seperti ini ya. Mungkin kurang lebih. Nanti ada, bisa lebih dekat nggak kamera? Ya, nanti ambilin sosok dari beliau ini. Dia kayak gini Mbak ya, senyum gitu aja, yang kita rasakan udah cuma gitu aja. Terus sama sosok yang tadi yang saya cicil, saya gambarkan tadi seperti ini Mbak. Ini mungkin yang di bawah tadi yang saya kayak penasaran apa gitu, kayak tertarik itu sosoknya ini gendut pendek. Kalau mungkin dia duduk itu seginian loh, dia sila gitu gini, tangannya gini. Di belakangnya itu kayak ada cahaya warnanya kuning gitu Mbak. Kalau yang saya rasakan loh ya, nggak tahu tadi teman-teman yang punya kelebihan gimana lihatnya. Terus kalau yang di belakang ini sebenarnya banyak yang ngintip Mbak. Kepo ya mereka. Iya. Yes, ya enggak, ya banyak sih. Kalau dibilang banyak, enggak banyak banget. Beberapa yang ngintip di belakang kita. Terus ini sosok perempuan yang kecil yang kita lihat tadi, yang saya lihat tadi, yang dia waktu kita naik tangga dia langsung naik. Sama saya nggak tahu ya, saya dapat dorongan buat gambar anak kecil, rambutnya pendek, nggak tahu dia kayak nunjuk sesuatu gitu. Posisinya dia, jaraknya dari kita ini ada mungkin 200 meter dari kita. Jauh berarti banget. Iya, iya jauh. Nggak tahu kenapa dia kok nunjuk gini, nggak tahu maksudnya. Dia ngadepnya ke jalan raya. Bukan jalan raya ya, depan ini kan jalan apa sih Mbak? Jalan raya. Iya jalan raya. Dia ngadep ke sana, agak jauh dia. Nggak tahu kok dapat gambar ini, terus tak gambarnya. Sosoknya anak kecil ini. Mungkin. Muka SD ya? Iya, mukanya kayak. Ya baru ini Mbak saya gambarkan wajahnya sampai kayak gini, nggak tahu ya dorongan. Jadi mau ditanyain Apa mau mediumisasi sama Mbak? Siapa aku? Dia, enggak ada ya Pak ya. Oke, enggak ada berarti saya. Lebih baik jangan. Untuk demi keamanan kenapa saya. Oke, terima kasih Mas Bagas. Oke, mungkin segitu aja ya visualisasi kita pada malam hari ini. Jadi mungkin harapannya mungkin bisa direnovasi lagi ya Mbak ya. Terus iya sayang, bangunannya juga masih kokoh dan perabot-perabotnya itu masih banyak yang di dalam loh Mbak, kayak lemari, terus kasur, kursi gitu juga masih bagus-bagus. Bisa biar energinya loh Mbak berganti lebih positif kan. iya betul. Mbak ini jarang juga ada manusia kesini. Ya betul. Mereka berkumpul di sini. Iya biar ada kehidupan ya. Iya. Kalau menurut Mbak Intan gimana Mbak? Segera di situ. Oh sudah, oke. Oke ya siap ya. Ternyata Mbak Intan sudah tidak kuat dengan vibrasi energi dari sosok ya dari pemirsa ya. Oke ya. Oke, terima kasih lagi kepada Historika Mbak Kinan dan Mbak Intan yang sudah merekomendasikan lokasi ini ke kami. Terima kasih ya Mbak. Oke. Iya. Ya nanti kalau main ke Madiun nanti tak kasih tahu lokasi yang serem-serem. Oke, siap ya. Siap antar berarti ya? Siap. Nah, nanti gampang. Tak kawal nanti Mbak, tenang aja. Siap. Oke, mungkin harapan kita ya seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga bisa direnovasi, bisa ditempati lagi, bisa lebih positif lagi energinya yang ada di sini.
karena dilihat dari bangunannya juga masih bagus, masih kokoh ya Mbak ya. Jadi sayang banget kalau ditinggalkan gitu aja. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan? Jangan lupa kunjungin kita juga di Oh ya, channel. oh ya, nanti ada di deskripsi ya linknya ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih waktunya. Jangan dijadikan kita takut kepada sosok-sosok yang ada di sini yang tak kasat mata, tapi harusnya kita lebih takut dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Oke, mungkin segitu aja video kita explore pada malam hari ini. Mungkin nanti jangan lupa juga ya untuk subscribe dan like di channel Dadi Cerita Official, dan jangan lupa juga mampir di channel Historika channel. Iya Mbak. Ya, nanti linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Saya Mas Reza dan Mas Bagas pamit undur diri. Saya Kinan, saya Intan Isterika. Oke, tetap saksikan penelusuran kami di tempat-tempat yang horor, seram, dan mencari sosok-sosok yang tak kasat mata. Oke, mungkin segitu aja. Kita pamit undur diri ya Mbak, segera karena energinya ini berganti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya lagi Mbak. Oke, tetap di channel Dadi Cerita Official. Au.